أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد, pada awal langkah marilah kita sama-sama memanjatkan puji beserta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana oleh Allah yang telah melimpahkan berlimpah nikmatnya kepada kita, sehingga pada malam yang berbahagia ini kita dapat berjumpa, diberikan kesehatan oleh Allah Ta'ala tanpa kita harus berbaring. Untuk menjadi sejenak wujud dan maksud untuk berpidato, maka pada malam yang berbahagia ini Ananda akan membawakan sebuah syarahan yang berjudul Kunci di balik suramnya alam kubur. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, perlu kita ketahui bersama yang bahwasanya alam kubur tiap hari memanggil kita, menelepon kita, tetapi kita tidak mengangkatnya. Kita cuma ring saja. Ketahuilah bahwa alam kubur itu suram. Lalu apakah saja kunci-kunci di balik suramnya alam kubur? Di antaranya ialah alam kubur adalah rumah yang sendirian. Tatkala kita berada di alam kubur, kita akan sendirian, kita akan jomblo. Kita tidak ingin merasakan kesendirian. Di dunia saja kita tidak sanggup merasakan kesendirian. Sampai-sampai Maggie Z dalam menciptakan lagu saking sendirinya. Makan sendiri, minum sendiri, cuci baju sendiri, serba sendiri. Bagaikan hidup, bagaikan angkasa pun. Maka apalagi kalau di alam kubur kita sendirian tanpa ada yang menemani kita, sanggupkah kita sendirian? Maka apakah kita harus membawa kawan? Tentu tidak. Tidak akan yang rela yang mau masuk ke dalam kubur untuk menemani kita. Lalu siapakah yang akan rela menemani kita nanti di saat kita merasakan kesepian di alam kubur? Itulah kuncinya, ialah Al-Quran. Al-Quran inilah yang nantinya yang bakal menemani kita di alam kubur. Bahkan ia akan membantu kita di saat kita menjawab pertanyaan dari mungkar dan nakir. Ya pakai bisi-bisi, nggak boleh bisi-bisi. Ini ujian ya, pakai bisi-bisi. Apa lu ke? Ini usaha ke? Nggak usah ke lagi. Pakai lah. Al-Quran dan malaikat muka dan nakir berdebat terus. Yang intinya Al-Quran nanti bakal tetap menjadi teman kita. Nah, yang selanjutnya
Alam kubur adalah rumah yang kegelapan. Di saat kita berada di alam kubur, kita akan merasakan kegelapan yang sangat luar biasa. Tak sama halnya dengan gelapnya di dunia. Gelap-gelap di dunia apalah? Oh ini tembok. Oh ini. Nah, tapi kalau di alam kubur bagaimana kita nantinya merasakan kegelapan yang sangat luar biasa. Bahkan yang penemu lampu saja akan merasakan kegelapan. Kita bawa lampu handap, lampu bilik, lampu apa lagi? Lampu sorak. Kita bawa semua ke alam kubur. Kita akan tetap merasakan kegelapan yang sangat luar biasa. Lalu apakah juga yang akan menerangi kita di alam kubur nanti? Ialah solat malam. Coba kita pertanyakan kepada diri kita masing-masing, sudah berapa kalikah kita sholat tahajud? Kita bangun untuk melakukan sholat tahajud? Atau yang lebih parah lagi, pertanyaan kepada diri kita, seumur hidup kita sudah pernahkah kita sholat tahajud? Pertanyakan kepada diri kita. Jangan tanya-tanya sama kawan. Kalau tanya-tanya sama kawan, nanti dia tanya, kamu nanya. Jangan tanya-tanya sama kawan. Maka oleh sebab itu, wahai anak muda, wahai para remaja, bangunlah engkau di waktu malam, karena itulah yang bakal membuat kita di alam kubur. Di saat kita berada kegelapan yang sangat luar biasa, itulah yang bakal menerangi kita di saat kita berada di alam kuburan. Yang selanjutnya, Al-Quran, alam kubur itu rumahnya yang penuh dengan debu-debu. Di alam kubur banyaknya debu, bukan seperti debu di jalanan ini, bukan. Oh, tidak. Nah, bagaimana juga? Tahu bagaimana debu? Nanti kita akan menyaksikannya bersama-sama. Intinya di alam kubur itu banyak debu, maka bawakanlah olehmu itu tiga. Apa itu? Itulah dengan amalan yang soleh. Semasih kita kuat badan, sehat pikiran, maka lakukanlah amalan-amalan yang soleh semasih kita masih hidup di atas permukaan bumi ini. Yang selanjutnya, alam kubur itu penuh dengan ular-ular. Ular tak seperti ular di dunia. Ular di dunia apalah, tetapi kita juga takut kepada ular yang ada di dunia. Tetapi ular di alam kubur lebih hebat daripada ular di dunia. Tak sama dengan ular di dunia. Lalu yang selanjutnya, alam kuburan adalah tempat pertanyaan mungkar dan nakir. Maka perbanyakkanlah olehmu, kita perbanyakkan semasa di dunia ini dengan mengucapkan kalimah thayyibah. Maka oleh sebab itu, kesimpulan yang dapat kita simpulkan, kunci di balik suramnya alam kubur itu ada pada diri kita masing-masing. Tergantung bagaimana kita mempergunakannya. Kalau kita melakukan perintah Allah, maka kita di alam kubur kita akan merasa nyaman. Bangunlah wahai anak muda, tidurmu terlalu miring. Tidurlah, karena tidur yang sebenar-benarnya tidur itulah di alam kubur.
Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita di alam kubur dapat menjawab segala pertanyaan mungkar dan nakir. Amin ya rabbal alamin. Hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi